Oke, sudah jam 11.52. Ya. Bisa kita dimulai? Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diri saya sendiri, Najwa Prayuda dari SMKN 1 Banjarnegara, tempat tanggal lahir Banjarnegara juga 26 Januari tahun 2000. Saya selaku host kali ini dan Ibu Ajirna yang akan menyampaikan materi yang sangat-sangat bagus sekali. Materinya tentang aspek perkembangan. Oke, terima kasih. Yang akan menyampaikan aspek perkembangan anak usia dini. Tentunya sangat-sangat bagus sekali dengan presenter yang sangat luar biasa dan tema yang bagus sekali dan sangat bermanfaat untuk anak-anak kita di usia dini. Dan tanpa waktu yang lama, terima kasih saya ucapkan, dan saya waktu kembalikan kepada moderator Mbak Iftika Rahmi untuk memulai acara kali ini. Oke. Ya. Selamat siang, saya Iftika Rahmi Farnisa. Saya sebelumnya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Bu Ajirna ya. Nama Ajirna, SPD, tempat tanggal lahir Banda Aceh 5 Agustus tahun 1992, alamatnya di Banda Aceh. Untuk pendidikan S1-nya di PAUD dan tempat instansinya yaitu di TK Angkasa Lanut Sim ya. Tuh. Ya, jadi materi yang akan dibawakan kali ini adalah tentang aspek perkembangan pada anak usia dini ya. Jadi penting bagi orang tua untuk mengikuti tahap perkembangan anak. Di setiap tahap tersebut mereka akan menunjukkan sebuah kebiasaan yang baru. Jadi bila orang tua bisa dapat mengarahkannya dengan kesabaran dan kebiasaan yang bagus, maka dengan kesabaran kebiasaan yang bagus akan terbentuk. Jadi nggak berlama-lama aja, saya persilahkan kepada Bu Ajirna untuk menyampaikan materi tentang aspek perkembangan pada anak usia dini. Terima kasih saya ucapkan kepada Najwa dan Ifta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menampilkan lagi dari saya aspek perkembangan anak usia dini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajirna, saya dari TK Angkasa Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh. Ada beberapa aspek perkembangan. Kenapa mengetahui aspek perkembangan anak usia dini ini? Karena simulasi ataupun media dan dengan tepat, dengan sesuai anaknya. Jadi orang tua, anak saya berkembang dalam bidang apa dan bagai apa. Sebelumnya orang tua, apa aja aspek perkembangan anak usia dini? Yang pertama adalah seperti yang kita ketahui, setiap anak terutama di Indonesia selalu diberi nilai agama. Ada agama yang dianut dan menjalankan ibadah, dan juga banyak mengajar bersama, jujur, sopan, hormat, dan toleransi dengan penganut agama. Nah, nilai saya akan membawa anak baik dalam masyarakat Indonesia secara majemuk, orang tua dan lingkungan terdekat baiknya mempraktikkan agama dan moral ini untuk mendukung si kecil mendapat nilai-nilai yang benar. Selanjutnya akan fisik dan motorik. Nilai aspek motorik. Fisik motorik adalah yang berhubungan dengan perkembangan tubuh. Ada yang motorik halus, adalah bereaksi dengan dan apresi diri seperti menggunakan pensil,
Di sini orang tua atau guru bisa melatih anak untuk mengembangkan fisik motoriknya, antaranya mewarnai, mengisi kolase, ataupun kegiatan yang melibatkan tangan. Nah, kemudian ada motorik kasar, adalah kemampuan tubuh seimbang, lincah, dan aturan. Nah, misalkan anak berolahraga, itu termasuk dasar. Perkembangan fisik dan perilaku keselamatan perkembangan fisik dan perilaku, yaitu tentang berat badan, tinggi badan, lihat kepala yang sesuai usia. Kemudian si kecil juga perlu memiliki kemampuan hidup bersih dan sehat. Dia juga ini adalah akan selesai. Nah, ini dari ini semua ada termasuk dalam angka dan abjad. Kita juga bisa menggambarkan ulang sesuatu yang pernah dilihatnya. Di kognitif ini lebih kepada pikiran, otak, imajinasi anak di kognitif. Kemudian ada perkembangan sosial emosional. Nah, perkembangan sosial emosional ini juga penting bagi anak. Pada aspek tahap perkembangan yang satu ini sangat terkait erat dengan pengenalan diri dan orang-orang di sekitar. Si kecil mulai memperlihatkan kemampuan diri yang dimilikinya. Ia juga mengenal perasaan sendiri, mengenali diri, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Ini termasuk dalam sosial. Kemudian ia belajar bertanggung jawab bagi dirinya dan orang lain. Ia mulai mempelajari hak-haknya, aturan, dan bertanggung jawab atas perilaku untuk kebaikan sesama. Ia juga lebih senang bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, mendengarkan, serta menghargai hak dan pendapat orang lain. Ia pun lebih kooperatif dan bisa berperilaku sopan. Nah, di sini anak dapat kemampuan sosialnya berhubungan dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat akan berkembang. Nah, selanjutnya ada aspek perkembangan bahasa. Di sini anak lebih memahami yang dimaksud orang tua, seperti perintah, aturan, cerita, dan menghargai bacaan. Ia bisa berbahasa dengan baik, menceritakan kembali cerita yang pernah didengar. Ia juga lebih memahami bentuk dan bunyi huruf. Di sini ada aspek perkembangan bahasa. Kemudian ada lagi aspek perkembangan terakhir, yang keenam adalah aspek perkembangan seni. Nah, setiap anak terlahir dengan imajinatif, maka tidaklah aneh kalau seni termasuk dalam 6 aspek perkembangan anak usia dini. Dia bisa bereksplorasi, mengekspresikan diri dalam hal musik, drama, lukisan, kerajinan. Masih banyak lagi yang berhubungan dengan seni. Ia juga lebih menghargai hasil karya seni. Nah, sekian dari saya tentang aspek perkembangan anak usia dini, ada 6. Semoga dapat bermanfaat. Nah, bagi ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, dipersilakan kepada para hadirin untuk menanyakan pertanyaan bertanya pada presenter kali ini, Bu Ajirna, tentang aspek perkembangan pada anak usia dini. Mungkin sekalian sambil mengingatkan juga untuk mengisi link presensi yang telah ada di kolom chat.
Iya, jadi penting gitu ya. Jadi untuk orang tua, untuk para ayah dan ibu untuk mengetahui sebenarnya potensi atau ya potensi dari anak itu ada banyak, ada agama moral, lalu ada fisik motorik juga, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional, dan ketika orang tua ini mengetahui atau ya ketika kita maksudnya sebagai orang tua dapat mengetahui hal tersebut kayak jadi anak ini dapat berkembang dengan sesuai dengan maksudnya aspek dari perkembangan yang mungkin lebih kadang apa sih lebih dominan gitu seperti itu. Iya. Jadi orang tua tahu memberikan stimulasi yang tepat untuk anak Ya, dengan mengetahui aspek perkembangan anak. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin Ibu Mai Kristina ingin bertanya tapi mungkin mikrofonnya masih mati, Ibu. Dinyalakan terlebih dahulu mikrofonnya. Mikrofonnya bisa di-unmute. Selamat siang, Bu Jirna. Selamat siang, Bu Mai. Tentang peran serta orang tua terhadap lingkungan itu mungkin harus lebih apa istilahnya, lebih care kepada anak, karena kita tahu itu sangat menunjang sekali bagi anak-anak untuk menjadi lebih baik. Iya, benar. Jadi bagaimana ya caranya kita untuk bisa paling tidak menangkap atau mencari solusinya supaya anak itu bisa menjadi anak lebih baik terhadap lingkungan, terhadap sekeliling kita, supaya anak-anak itu sekarang yang kita lihat ini, kadang orang tua ngomong satu dia udah langsung dapat 2, bahkan 3, kita kalah gitu. Cara mencari solusinya lah untuk menjadi anak itu menjadi lebih baik terhadap lingkungan. Langsung saya jawab aja. Ya, Terima kasih pertanyaan Bu Mai, sangat bagus. Bagaimana cara kita memberikan solusi yang baik untuk anak agar dia berinteraksi dengan lingkungannya? Ya. Bisa melibatkan anak dalam, misalkan gini Bu, anak jangan hanya di rumah aja, dia dibawa untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Misalkan dibawa ke tempat-tempat keramaian, kan ada sebagian anak yang takut dengan keramaian, takut keluar rumah, karena dia biasanya sendiri, kurang berinteraksi dengan teman. Ajak anak untuk bermain. Nah, inilah di sini guna untuk bermain, guna untuk anak bisa bersosial dengan teman-temannya, agar dia memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan lingkungannya. Misalkan anak bisa tampil di depan umum, itu termasuk dalam sosial emosional anak. Anak sudah, dengan adanya kita melatih dari sejak usia dini, anak akan lebih kedepannya anak akan lebih tampil, misalkan akan lebih gampang bersosial dengan lingkungannya dan tidak jadi yang pemalu, tidak penakut, dengan dukungan dari orang tua juga tentunya. Seperti itu Bu Mai. Ya, terima kasih Bu Jirna. Terima kasih juga Bu Mai. Mungkin Bu Azir, mungkin saya sedikit ingin menanyakan nih. Jadi kan kalau misalnya kan biasanya kan seorang anak itu lahir dengan ya bakat-bakat yang sebenarnya mungkin bisa dibilang agak bisa banyak. Ada orang yang ada anak yang punya bakat banyak gitu, mungkin baik dalam bahasa maupun seni serta kognitifnya dapat dikembangkan gitu. Sebenarnya gimana sih cara mungkin tipsnya sebagai orang tua untuk kayak jadi kan kita bisa mengimbangi di tiap-tiap aspek tersebut gitu. Sebenarnya ini yang 6 aspek perkembangan anak usia dini ini bakat bawaan yang sudah ada saat anak lahir. Oh. Jadi semua punya potensi yang sama gitu.
punya potensi. Jadi tinggal kita dari orang tua atau pendidik bagaimana cara menstimulasi anak aspek perkembangan ini muncul. Misal dalam seperti kata Bu Mai tadi, dalam aspek sosial, terus akan muncul di aspek kognitifnya karena kognitifnya lebih berkembang dengan sosial. Bahkan ada anak akan muncul 1 sampai aspek ini akan muncul semua dengan stimulasi yang tepat dari orang tua, memberikan permainan ataupun tindakan kita dari orang tua atau pendidik bagaimana. Gitu ya. Soalnya kebetulan saya punya teman yang kayaknya hampir di semua aspek dari mungkin ya saya melihatnya sebagai maksudnya aspek perkembangan yang mungkin dia miliki saat usia dini itu tercapai gitu, baik di semua aspek itu dia berkembang dengan baik gitu. Jadi kayak wow, keren. Kadang ada juga ada anak yang bisa berbahasa dengan baik, tapi dia saat tampil di depan umum dia jadi nggak bisa, jadi sosialnya itu masih rendah. Jadi itu udah tugas kita sebagai, contohnya saya sebagai guru untuk mengembangkan semua aspek, berikan satu permainan misalkan yang dapat bisa mengembangkan semua aspek anak yang ke-6 ini dalam satu permainan. Misal kayak permainan puzzle, menyusun puzzle, di situ kan kognitif anak terpancing. Terus kesabaran anak pun bisa dilatih di permainan puzzle. Ataupun dengan di situ anak bisa mengenal warna, ada huruf-huruf, itu di situ bahasa juga. Media yang tepat yang diberikan oleh orang tua kepada anak sangat menentukan aspek perkembangan anak dapat berkembang. Nah, mungkin hanya itu. Wah, keren. Ya, keren sekali pemaparan dari Bu Ajirna ini. Mungkin kepada teman-teman yang baru bergabung untuk sekalian mengingatkan kembali untuk mengisi link presensi dari webinar kita kali ini. Mungkin sepertinya saya tunggu sampai 2 menit lagi, 12. Kepada Ibu Puspita yang sudah bergabung, terima kasih Bu Pili. Rekannya Bu Ajirna atau Bu Mai, Bu Pili yang tadi rekan saya. Guru juga semua, wow. Bu Mai kebetulan ketua yayasan saya, Bu pengurus yayasan. Selamat datang Bu Mai. Wow. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun mau menambahkan boleh juga. Boleh menambahkan kali sedikit ya. Boleh Bu Mai. Boleh Bu Mai. Kebetulan memang kan anak-anak saya itu sudah besar ya. Kebetulan juga saya punya tetangga yang memiliki anak kecil yang memang betul-betul kita perlu perhatian karena anak ini sedikit agak manja, jadi kayaknya gimana maunya dia gitu. Terkadang saya nggak bisa juga bilangkan seperti apa, jadi mungkin Bu Jirna punya trik-trik kali ya, anak ini bisa kita bawa menjadi anak lebih baik, mau belajar, nggak bantah orang tua gitu ya. Mungkin Bu Jirna punya kali trik apa gitu untuk bisa anak ini terus nurut gitu loh. Iya, dikerjakan. Enggak mau begitu. Ya coba kali ya, saya pengen ini kita berbagilah mungkin ini ya supaya nanti saya punya cucu kan udah bisa tahu gitu loh. Pertanyaan yang luar biasa Bu Mai. Terima kasih banyak. Ini anak yang manja ya, anak yang keinginannya harus diturutin gitu Bu Mai ya. Mungkin ini sebenarnya bukan ini, maksudnya dia ini sebenarnya anak ini Bu tidak bisa dipaksa dengan keinginan kita. Jadi dia
dia tidak bisa, maksudnya kamu harus begini-gini ya, gini. Dia nggak bisa. Cuma kita arahkan, kita bimbing, terus kita kasih baik buruknya. Kita bilang sama dia, kalau kamu gini, nanti kamu akan gini loh. Kalau gini loh. Kita kasih tahu efek dari tindakan dia. Terus kalau anak manja, ini Bu, kita bisa tidak menuruti hal yang tidak dia suka. Oh ya, kita bisa tidak menuruti hal yang dia mau. Kalau kira-kira tidak baik untuk dia, boleh untuk kita tidak menuruti. Jadi anak itu jangan masuk manja di sini, orang tua yang selalu menuruti keinginan anaknya. Misalkan kita bawa kemana, dia, Bu mau boneka, kita kasih. Padahal tidak perlu. Agar dia tidak menangis kita kasih. Jadi mungkin ada sekali waktu yang tidak harus kita kasih. Jadi kita bisa melihat juga bagaimana kebutuhan dari anak juga. Kalau dia nangis pun biarkan dia menangis, nanti kita tenangkan dulu. Kita tenangkan dan kita berikan penjelasan kepada anak. Kenapa ibu tidak kasih ini? Kenapa mama tidak kasih ini? Kita kasih tahu sama dia. Pelan, mungkin untuk anak yang sudah terbiasa manja, dia akan tidak mau mendengar yang kita kasih tahu ini. Cuma pelan-pelan aja. Makanya dari kita orang tua, maaf, memanjakan anak itu tidak baik juga. Jadi kita harus melihat kebutuhan dari anak. Gitu sih Bu. Terima kasih. It's the best. Terima kasih Mas. Terus saya bisa relate sama kasus dari yang disampaikan sama Bu Mei, karena saya sendiri sebenarnya anak terakhir. Jadi kalau anak terakhir pasti dimanja sama orang tua kan, ketika jadi istilahnya kayak misalnya contohnya kayak hari ini mau makan apa, itu tuh menunya tuh saya minta ini saya mau ini, saya nggak mau ini gitu kan. Jadi saya sebenarnya agak berarti harus introspeksi juga sih ini. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau untuk manjanya untuk hal positif kan nggak apa-apa. Iya. Semua kutip di sini yang jadi informasi kelebihan gitu ya, berlebih gitu manjanya. Lebih. Iya benar. Bu Ajirna, ya, Bu. saya ingin bertanya Bu. Ya Bu. Terkait PAUD saat ini, bagaimana dengan proses pembelajaran di sekolah? Gimana Bu, pertanyaan, maaf kurang jelas. Halo, kan tidak bisa belajar. Oh ya, ya Bu. Nah, kan guru PAUD mengetahui peserta didiknya dengan kondisi BDR sekarang. Alhamdulillah untuk kami dalam bulan ini sudah mulai belajar Bu, masih dengan zona hijau, teman. Masih dengan protokol kesehatan. Cuma sebelum sebelumnya kami melakukan pelaksanaan pembelajaran dengan daring melalui seperti sekarang ini, ataupun kadang kami memberikan tugas serta didik yang nanti orang tua yang mengambilnya di sekolah, dan kegiatan itu dilakukan kegiatan diberikan oleh guru itu 1 minggu, kemudian nanti orang tua pada hari Sabtu mengembalikan kembali tugas yang diberikan oleh kemudian ada juga kadang kami mengirimkan video pembelajaran melalui WA guru. Jadi guru bertugas membuat video pembelajaran dan mengirimkan kepada peserta didik. Kemudian feedback dari peserta didiknya, orang tua merekam video dan mengirimkan kembali kepada kami kegiatan yang telah diberikan sama guru melalui video. Bisa dalam bentuk dokumentasi, foto, ataupun video boleh juga. Tapi untuk sekarang kami sudah melakukan pembelajaran, meskipun dibatasi dengan jam pembelajaran yang lebih sedikit,
dan kegiatan belajar yang lebih tidak melibatkan kerumunan, tidak ada kegiatan yang rame-rame, tidak ada. Kesehatan. Seperti itu sih Bu di tempat saya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa sekolah normal, tapi dengan protokol kesehatan juga. Wah. Sama-sama Bu. Mungkin untuk Sama Mbak Rita, teman saya Bu Rita, Bu Kini. saya sekedar untuk mengingatkan kembali untuk mengisi link presensi dari webinar kita kali ini yang sudah saya cantumkan pada kolom chat. Mungkin karena waktu juga ya Bu Ajirna, mungkin silakan untuk menyampaikan last statement pada webinar kita kali ini. Terima kasih atas kesempatan kepada saya hari ini. Hari ini sebenarnya aspek perkembangan anak usia dini ini adalah aspek perkembangan memang yang sudah ada sama anak sejak lahir. Ada misalkan kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, apalagi sosial emosional, bahasa, seni, itu memang sudah ada bakat, misalnya sudah ada sejak lahir. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru, bagaimana memberikan media yang tepat untuk anak sehingga dapat merangsang aspek perkembangan ini dengan optimal. Pemilihan media ataupun sebuah permainan yang cocok untuk anak sangat penting untuk mengembangkan aspek perkembangan anak. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, oke. Mungkin last statement dari saya untuk menyimpulkan pertemuan kita di siang ini, yaitu tentang aspek perkembangan pada anak usia dini. Intinya aspek perkembangan anak usia dini ya seperti yang disampaikan oleh Bu Ajirna telah ada, dan semua anak ini lahir dengan aspek yang kemungkinan punya potensi dari aspek perkembangan. Tinggal bagaimana peran orang tua dan sebagai guru juga pendidik untuk menstimulasi berkembangnya aspek tersebut pada anak, khususnya mungkin karena pada anak usia dini, karena yang saya tahu itu gelombang theta jadi gelombang otak dari anak usia dini itu jauh lebih cepat, maksudnya jadi dia menangkap sesuatu lebih cepat, lalu mengingat juga lebih cepat ya. Jadi jadi itu adalah usia emas bagi salah satu usia emas juga, waktu usia emas bagi seseorang untuk mengembangkan diri. Terima kasih. Saya kembalikan ke host pada Saudara Naja untuk menutup acara kita kali ini, webinar kita kali ini. Iya, Naja. Terima kasih sekali kepada Ibu Etika selaku moderator dan Ibu Ajirna selaku presenter yang membawakan materi ini yang sangat luar biasa menurut saya. Ini bagus dan bermanfaat sekali, khususnya untuk anak usia dini, dan sangat bermanfaat untuk adik saya bisa jadi ini yang masih kecil, umur 2 tahun dan bisa luar biasa. Ya, terima kasih saya ucapkan pada peserta yang bisa hadir pada kali ini. Satu patah kata masih ada atau enggak Bu Ajirna? Sudah cukup rasanya. Sudah cukup. Keren. Ya, untuk mempersingkat waktu kali ini saya sudahi aja ya acara webinar kali ini. Semoga bermanfaat, ilmunya dapat kita serap. Tidak ada salah-salah kata dari presenter kita, dari moderator, atau bahkan dari saya selaku host. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, mungkin nanti kita ada sesi lagi ya jam 1. Jadi kita sekarang isoma dulu sekitar 28 menit. 28 menit jadi jam 1. Kita mulai lagi. Semangat Ibu Ajirna, Naja, 2 lagi. Semangat. 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 Alhamdulillah udah siap. Udah selesai presentasinya. Ya, ya. Saya mungkin mute aja dulu. Roomnya akan stay aja. Siapa ya? Saya. Oke, siap. 2 kali. Iya, jangan lupa. Iya. Makasih, Bu. Oke, iya. Nanti kita ketemu jam 1. Roomnya saya stay aja. Saya buka aja tetap. Tapi mungkin mikrofon sama videonya mungkin boleh dimatikan aja. Apa-apa. Ya, terima kasih. 25 menit lagi. 27 menit lagi ya? Oke, siap. Oke, ya. Hari. Ya, terima kasih ya semuanya. Silakan isoma dulu. Tahu nggak aku materinya segampang itu cara mengatasi insomnia. Ada yang belajar bahasa Spanyol. Wow. Espanyol. Nggak mau. Capek. Les. Dua lagi guys.
no 그때는 right 기회는 지금이야.